Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmil Ma'arif. Sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya metodologi penelitian bisnis. Topiknya adalah masalah penelitian. Peranan masalah dalam penelitian. Penelitian adalah proses penemuan masalah dan pemecahan masalah. Penemuan masalah, identifikasi bidang masalah, penentuan atau pemilihan pokok masalah atau topik dan perumusan masalah. Kemudian tahap penemuan masalah merupakan tahap paling sulit dan paling krusial dalam penelitian karena berkaitan dengan strategi pemecahan masalah. Masalah yang terlalu umum atau pokok permasalahan yang tidak dijelaskan akan mempersulit mencari solusi. Dalam penelitian bisnis ada 4 tipe masalah. Satu, masalah yang ada saat ini di lingkungan organisasi yang perlu solusi penelitian terapan. Dua, bidang tertentu di suatu organisasi yang perlu perbaikan. Tiga, persoalan teoritis yang perlu penelitian untuk menjelaskan fenomena terkini. Empat, pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. Penemuan masalah penelitian dapat menggunakan kriteria 1. Bidang masalah dan topik yang menarik. 2. Signifikasi secara teoritis atau praktis dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. 4. Sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. Sumber penemuan masalah. Literatur yang dipublikasikan berupa buku teks, jurnal, atau teks database. Buku teks yaitu literatur yang dipublikasikannya berisi banyak informasi. Jurnal, literatur yang berisi artikel-artikel yang menelaah berbagai macam konsep teoritis. Kemudian teks database, literatur yang berisi kompilasi daftar buku, jurnal, majalah, atau literatur lainnya yang dipublikasikan secara periodik. Kemudian literatur yang tidak dipublikasikan, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Pendekatan formal. Jadi pendekatan formal itu ada metode analog yaitu menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang lain yang terkait. Dua, metode renovasi. Memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Metode dialektis, mengajukan usulan pengembangan teori atau metode yang telah ada. Yang keempat, metode morfologi, menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi dan masalah penelitian yang saling berhubungan dalam bentuk metrik. Kemudian yang kelima, metode dekomposisi, membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir, 6, metode agregasi, yaitu menggunakan hasil penelitian atau teori dari berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menentukan suatu masalah penelitian yang lebih kompleks. Kemudian ada pendekatan informal. 1. Metode perkiraan. Berdasarkan intuisi pembuat keputusan mengenai situasi tertentu yang diperkirakan mempunyai potensi masalah. 2. Fenomenologis. Berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. 3. Konsensus, yaitu berdasarkan adanya konsensus atau konvensi dalam praktik bisnis. Kemudian yang keempat, pengalaman, yaitu berdasarkan pengalaman perusahaan atau orang-orang dalam perusahaan. Perumusan masalah sebaiknya jelas dan tidak ambiguitas atau memiliki multi interpretasi. Masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumus masalah dapat berupa lebih dari satu pertanyaan. Kesalahanmu dalam penemuan masalah. 1. Peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. 2. Peneliti merumuskan masalah sesuai dengan data yang dimiliki. 3. Perumusan masalah terlalu umum sehingga sulit menginterpretasi dan menyimpulkan. 4. Penemuan masalah tanpa menelaah lebih dulu hasil penelitian sebelumnya untuk topik yang sama. 5. Pemilihan masalah yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Pemilihan masalah, jadi
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu kemampuan akademis sang peneliti, kemampuan financial ability, kemampuan fisik calon peneliti, tersedianya data, aktualisasi masalah, menariknya masalah bagi calon peneliti, menariknya masalah bagi masyarakat, tersedia bacaan berupa buku teks. Kemudian masalah kedua yaitu tersedianya bacaan berupa majalah, tersedianya waktu untuk melakukan penelitian, tersedianya pembimbing atau konsultan, dan lain-lain. Kemudian membuat urutan atau ranking masalah. Latihan membuat rumusan masalah. Yang pertama, saudara ditugasi oleh editor sebuah majalah pria ternama untuk melakukan penelitian. Majalah tersebut mengalami kesulitan menarik sebuah toko sepatu pria untuk mau menjadi pemasang iklan di majalah tersebut. Setelah bagian pemasaran berusaha meyakinkan toko sepatu tersebut, mereka menjawab bahwa segmen pasar majalah mereka itu kecil dan hampir mati. Kemudian majalah tersebut mencoba mendekati sebuah toko pakaian pria. Mereka mendapat jawaban bahwa majalah bukanlah media yang tepat untuk melakukan promosi. Dari kasus tersebut, saudara diminta mengidentifikasi masalah apa saja yang dihadapi majalah tersebut dan merumuskan masalahnya. Terus kelanjutannya, yang kedua ini direktur menugasi saudara untuk melakukan penelitian berkaitan dengan tingginya tingkat turnover karyawan di bagian pemrograman komputer. Dengan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat membantu direktur dalam mengatasi masalah tersebut. Saudara diminta mengidentifikasi masalah apa saja yang dapat menyebabkan tingginya tingkat turnover karyawan dan buatlah rumus masalahnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.